Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji KIP, perkenalkan saya Lulu Hijriati Rahma dari SMP Negeri 217 Jakarta Timur, mahasiswa PPG dalam Jabatan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 1 tahun 2022 dengan NIM 22323299012. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022 akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini bisa kembali bertemu dengan Guru. Hari ini kita akan belajar IPA ya Nana? Ya. Supaya lebih berkah pembelajaran kita, silakan Adit dipimpin teman-temanmu berdoa. Sebelum mulai pada hari ini, mari kita berdoa menurut yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit. Yang berikutnya, Bulu mau nanya nih, hari ini masuk semua nggak? Indah, masuk semua hari ini nak? Dari absen temanmu? 4 orang ya. Siapa saja sayang? Kezia, Intan, Yustinta, sama Sabiria. Keterangannya? Sakit semua. Sakit. Nanti tolong diingatkan ya, Adit, besok supaya mereka membawa surat bahwa hari ini mereka tidak bisa mengikuti pelajaran. Kita doakan mereka semua sehat ya. Supaya lebih bersemangat, Ibu mau minta nih untuk menyanyikan lagu nasional. Siapa yang mau mimpin menyanyikan lagu nasional? Ya silakan saya. Diva. Diva mau nyanyi lagu apa? Ya, siap ya, kita nyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Adalah teman-teman menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderamu dengan kewajiban tempat dimulai. 1, 2, 3, 4. Berkibarlah benderaku, bangsa suci gagah perwira. Ya, terima kasih Diva. Masih semangat ya? Insya Allah dilanjut nih biar lebih semangat. Tepuk semangat. Yang itu siapa? Alika? Ya, silakan Alika dipimpin temannya. Di pertemuan kali ini kita sudah mulai tatap muka. Senang belajar tatap muka nak? Alhamdulillah ya. Tapi tetap harus ada yang diperhatikan karena kita masih dalam kondisi COVID-19. Apa sih yang kita kerjakan? Menjaga prokes, ya, menggunakan masker. Izin ya, Bu Lulu tidak menggunakan masker karena kalian semua 16 sudah memakai masker, maka buka masker dulu. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, apalagi? Jaga jarak. Dan menjauhi kerumunan. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia, pembelahan mitosis dan meiosis. Masih ingat di kelas 7 kalian sudah belajar tentang sel? Ada yang masih ingat apa itu sel? Ya, apa lagi? Apa? Ya, betul. Apa lagi? Ayo, apa lagi?
tes itu tes yang diberikan sebelum mulai pembelajaran ya? Ya. Ya. Nah, yang mau Bulu tanya jawab lisan saja ya. Kira-kira sebutkan sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Nah, sebutkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Siapa yang mau jawab? Del, silakan. Sel hewan tidak punya diri, sel dan empat tidak. Berbeda dengan tumbuhan, Bu. Ya, pinter mantep. Terima kasih. Yang berikutnya sudah paham ya bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Tadi sudah disebutkan oleh Del ya. Yang berikutnya, sebutkan 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Pais. Saat mengalami pembelahan untuk menyembuhkan perbaikan dan reproduksi. Iya. Oh ya, ada yang belum lupa. Siapa sih yang mau menyebutkan apa sih bagian-bagian dari sel? Ya, apa sih? Ada inti sel, mitokondria, ribosom, ribosom, ring. Iya. RE, retikulum endoplasma. Masih ingat fungsinya? Masih ya, waktu itu sudah dijelaskan apa fungsi dari bagian-bagian sel tersebut. Nah, di pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya kita akan menggunakan pembelajaran discovery learning. Ya, anak-anak, discovery learning. Dengan pengamatan dan diskusi, maka peserta didik dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Kedua, menganalisis fase pembelahan sel mitosis dan meiosis dengan benar, membedakan mitosis dan meiosis dengan benar. Kemudian keempat, melakukan penyelidikan hasil diskusi kelompok dengan benar. Nomor 5, membuat laporan hasil diskusi kelompok dengan benar. Dan yang 6, menampilkan hasil diskusi kelompok dengan benar. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Semangat ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan melakukan kegiatan. Apa kegiatannya? Diskusi dan berliterasi. Kemarin sudah Bulu ingatkan ya untuk kalian berliterasi di rumah. Ngapain? Membaca buku paket atau buku IPA yang lain dan brosur dengan gadget kalian ya. Dengan mencari di internet informasi-informasi yang terkait dengan mitosis dan meiosis. Nah, setelah kalian berdiskusi dan berliterasi secara berkelompok, nah maka Bulu juga akan melakukan penilaian. Apa yang Bulu nilai? Nilai sikap. Jadi sikap kalian selama berdiskusi, kalian bekerja dengan baik tidak? Mampu bekerja sama tidak? Nah, kemudian nilai pengetahuan, nanti ada tes dan nilai keterampilan. Itu yang anak kira-kira ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, seperti karena kita akan berdiskusi, maka kalian akan bekerja secara kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya, tidak rame ya. 5 menit dari sekarang. Silakan. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menayangkan video singkat. Silakan Ibu Tata. Dalam rata-rata umur kehidupan, kulit manusia berganti 900 kali. Ukuran organ kulit yang besar menyebabkan kulit terdiri dari jutaan sel dan akhirnya meregenerasi dirinya dengan menyingkirkan 30.000 hingga 40.000 sel setiap harinya. Kulit kita akan selesai melakukan pergantian dirinya sendiri secara keseluruhan setelah kira-kira 1 bulan. Ya, kira-kira dari video singkat tersebut ada permasalahan apa aja? Ya, Kak. Sel tua akan diganti dengan sel baru atau muda di bawahnya. Ya, jadi ternyata sel yang tua yang di bagian atas akan digantikan oleh sel muda yang ada di bawahnya. Nah, kalian bisa berkelompok untuk mengerjakan LKPD kalian. Nah, ini akan Bulu berikan LKPD ya nak. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Jadi kan satu kelompok sudah Bulu berikan berapa? 1 LKPD. Nanti kalian berkelompok, ada yang mengisi di lembar jawaban LKPD-nya,
yang jawaban di LKPD tadi disalin lagi di sini. Maaf, jadi kalian menulis 2 kali. Satu orang mengerjakan di LKPD, satu orang mengerjakan di Katon. Waktunya 20 menit. Pergunakan waktunya dengan baik. Ya, ini biar dulu yang keliling aja, masih kapan ya? Ini beri nama ya? Lupa ya nama. Lupa bukunya cari jawabannya. Kalau berapa Pak? Kakak ada bukunya kakak? Nggak ada Bu. Ayo lanjut. Lagi? Ya. Nah, mantap. Ini yang uang satu. Alfi, dicari jawabannya sudah ketemu Alfi. Jangan lupa nanti kelompok 1 kita tempel, terus kelompok lainnya ngasih masukan. Yang belum selesai dipercepat. Ya. Dah? Bisa ditempel? Ayo kelompok 2 silakan. Ya, sudah ya. Alhamdulillah kalian sudah nempel. Tinggal 1 kelompok yang belum ya. Silakan karena masalah waktu ayo. Dan silakan maju ke depan. Kelompok 3 kecil-kecil tulisannya. Ya udah. Terima kasih. Ayo anak-anak silakan. Dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari anggota Muhammad Rafi, Muhammad Faisal Najib, Muhammad Sofyan, Muhammad Fajri Ramdhani. Di samping saya ada Maharani Zahra dan saya sebagai ketua kelompok Muhammad Delviero. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup disebut sel. Mitosis adalah pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Jadi jangan dulu biar sampai. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Jelaskan tentang meiosis. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada semua organisme. Pembelahan meiosis terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Sebutkan 3 perbedaan mitosis dan meiosis. A. Mitosis menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induknya. Meiosis menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan sel induknya. B. Pembelahan mitosis terjadi di tubuh dalam 1 kali, sedangkan
Sedangkan pembelahan meiosis berlangsung secara alami dalam 2 kali. Di mulut. Pembelahan Di mitosis mulut naik lagi. hanya terjadi pada semua organisme. Pembelahan meiosis terjadi pada manusia, hewan, tumbuhan, dan jamur. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan dan diskusi, maka pembelahan meiosis terdiri dari berdasarkan pengamatan dan diskusi, maka pembelahan mitosis terdiri dari mitosis terjadi di sel somatik atau tumbuh hanya 1 kali. Pembelahan meiosis terdiri dari berlangsung secara alami dalam 2 kali. Ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok Del? Ya. Apakah yang dimaksud dengan mitosis? Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan pertanyaan. Kami dari kelompok 4 akan menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan mitosis? Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induknya. Ya, kromosomnya sama dengan kromosom. Oh ya, ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan tanya. Adit, maaf sebentar. Adit silakan berdiri sebutkan nama dan kelompok. Saya Aditya, saya dari kelompok 1. Saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan sel. Terima kasih Adit. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan sel? Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Terima kasih kelompok 1, kelompok 1, maaf. Kelompok Del Piero, kelompok 4, kita beri plus buat kelompok 4. Kita lanjut ke kelompoknya Faiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami ada Diva Aurora, Dinda Damayanti selaku pemasik, Angelina Wianjani, Madela Anissa Hari, Pilar Hinata Jiwandra. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah 2N atau disebut diploid. Sel diploid adalah sel-sel Ini bacanya pelan-pelan nih sambil nunggu teman ketik. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan meiosis berlangsung dengan 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Lanjut. Tahapan pembelahan sel. Perbedaan mitosis dengan meiosis. Pertama, tahapan pembelahan sel. Mitosis terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kedua, pembelahan sel. Mitosis terjadi di sel somatik atau tubuh hanya 1 kali, sedangkan meiosis berlangsung di sel kelamin dalam 2 kali. Ketiga, pembagian materi inti sel yang terjadi pada saat pembelahan sel. Mitosis terjadi saat interfase, sedangkan meiosis terjadi saat interfase 1. Pak yang bisa keluar ya. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan diskusi, maka pembelahan mitosis terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pembelahan meiosis terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2.
Silakan jika ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ya. Dimanakah terjadinya pembelahan meiosis? Siapa yang jawab? Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Ya. Pembelahannya terjadi di sel kelamin. Sudah bisa yang membedakan mana mitosis meiosis ya? Ya. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Dikit lagi, biar dikit lagi. Ya, kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, sambil nunggu kita gini. Ya, biar lebih semangat. Masih semangat? Ayo Nika, kita tepuk semangat lagi. 1, 2, 3. Semangat. Masih semangat ya? Sampai pulang. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tinggal sedikit lagi yang diketik sama Indah tadi ya. Ya, anak-anak, banyak sekali aplikasi pembelahan sel dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Pernah perhatikan kenapa sih meiosis terjadinya hanya dihasilkan setengah dari kromosom induknya? Kenapa? Karena pada saat fertilisasi nanti akan ketemu antara peleburan dari sperma dan ovum yang masing-masingnya membawa kromosom. Makanya kromosom yang dibawa adalah setengah. Nanti pada saat terbentuk akan menjadi kromosom yang sama dengan induknya. Gitu ya, paham ya? Ya. Berarti, makasih Indah. Berarti tanpa adanya, udah selesai ya? Ya. Boleh dilihat dulu. Ya, kelompok 4. Ya. Terima kasih buat kelompok yang sudah memberikan presentasinya. Kira-kira dari hasil diskusi ini siapa yang mau beri kesimpulan? Oh, Faiz. Apa kesimpulan diskusi kita hari ini, Faiz? Mitosis terjadi di sel somatik atau tubuh hanya satu kali. Ya. Sementara pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Langsung pada sel kelamin yang terjadi 2 kali. Ya. Itu ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa menyebutkan. Nah, kita cocokin nih. Ayo. Untuk memperkuat pengetahuan kalian, Ibu akan menayangkan video. Silakan videonya, Pak. Berjumpa lagi bersama Bapak Guru. Pernah kalian berpikir kenapa tubuh kita bisa menjadi lebih tinggi? Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh? Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita paham. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih tinggi dan luka kita bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi suatu sel itu. Ya, jadi ternyata tubuh kita bertambah tinggi, terus tadi lukanya bisa tertutup karena terjadi apa? Pembelahan sel. Untuk apa pembelahan sel? Pertumbuhan, memperoleh diri dan reproduksi. Sel anak. Sel mengalami pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, Ya, pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel ada dua macam. Pembelahan ada dua ya, Nak. Ada meiosis dan ada mitosis. Berikut penjelasan. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Ya, meiosis terjadi pada sel kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur. Terbentuknya sel gamet, sel sperma dan telur. Akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Ya, pada meiosis bisa kalian lihat kromosomnya setengah ya, Nak. Sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang Ya. masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ya, jumlah kromosomnya separuh dari
dari kromosom induknya. yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Ya, meiosis disebut juga dengan haploid. Maka sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Adapun fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, bedanya meiosis ada Fase pembelahan dua. meiosis 1 adalah profase 1. Ya, profase 1. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Ya, ini namanya profase 1 ya, Nak. Benang-benang kromatin menjadi padat, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi perpindahan silang atau dikenal dengan pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non saudara. Tahapan berikutnya yaitu profase 1. Pada Ya, yang tahapan ini, berikutnya profase kromosom 1. berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian tahapan anafase 1. Ya, habis profase anafase. Ini kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Ya, bisa lihat ya kromosomnya saling Dalam fase bergeser. 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian, membran inti mulai berbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian tahapan fase pembelahan meiosis 2. Yang pertama, profase 2. Nah, ini sudah tahapannya yang kedua ya. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal dengan fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Dan selanjutnya, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Tahapan metafase 2 yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya, anafase 2 yaitu tahapan kromatin terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir, telofase 2 yaitu harus terbentuk kromosom terburai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Yang berikutnya yaitu Nah, yang berikutnya adalah fase mitosis. ada mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang dikenal Ya, dengan terjadi pada sel tubuh atau yaitu somatik. dalam makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Kromosomnya sama dengan kromosom induknya. Mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetika dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik sama, termasuk jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N. Nah, jumlah selnya 2N sama, identik seperti Sel diploid adalah sel-sel yang memiliki kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan. ya, yang lihat terdiri prosesnya atas 4 fase pembelahan. 4 fase Fase pembelahan. pembelahan mitosis adalah profase, Profase, fase, metafase, fase. anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis yang dikenal dengan fase telofase, umumnya selalu Ya, sudah ya, anak-anak. Kira-kira dari tampilan tadi sudah perlu kasih masukan segala. Ada yang mau berikan kesimpulan? Terima kasih. Kesimpulan dari video tersebut adalah ini adalah terjadi pada proses pembelahan sel. Ya, pembelahan sel membagi sel indukan menjadi 2 atau lebih, bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ya, terima kasih. Tadi ada tahapan tadi ada tahapan mitosis dan meiosis. Nah, berarti kalian sudah selesai ya pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang mau kesimpulan? Adit? Ya, silakan kita simpulkan di pembelajaran kita hari ini. Mitosis terjadi di sel somatik atau tubuh hanya satu kali. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan 2 berlangsung serat kelamin. Ya, terima kasih Aditya. Sudah paham ya? Kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai belum? Lihat. Ya. Boleh Fajri dibaca yang pertama. Menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Sudah bisa menjelaskan cirinya tadi? Ya. Yang berikutnya
Silakan deh. Menganalisis fase-fase pembelahan sel, mitosis dan meiosis dengan benar. Yang nomor 5 dan 6, silakan baca. Membuat laporan hasil diskusi kelompok dengan benar. Sudah membuat laporan ya? Ya. Yang genap? Menampilkan hasil diskusi kelompok dengan benar. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah sudah belajar hari ini, sudah bersemangat. Sekarang mau ada tes sedikit ya? Ya, silakan ditutup buku paketnya, dibuka buku tulisnya nak. Ya, agak cepat ya. Iya. Nah, kalian cukup menjawab nomor 1 misalnya A. Jawabannya saja ya, sudah? Ya. Langsung mulai dibacakan ya. Sel adalah kumpulan materi mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Namun seluruh tubuh sebuah organisme berasal dari pembelahan satu sel. Maka pengertian pembelahan sel yang paling benar adalah? Ya, silakan dijawab. Ya, ditulis. Dan tulis jawabannya di buku tulismu. Nanti kita itu. Nomor 2. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh somatik itu makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom induknya. Berdasarkan pernyataan di atas, maka urutan pembelahan sel secara mitosis yang benar adalah 1. Anafase, 2. Profase, 3. Metafase, 4. telofase. Urutan yang betul adalah sudah? Ya, lanjut Kak, slide berikutnya. Nomor 3 ya. Pembelahan mitosis merupakan fase yang berkesinambungan terdiri dari 4 fase. Fase akhirnya membran inti mulai kembali bergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Fase di bawah ini dapat ditemukan ini ada gambarnya. Kira-kira fase apa? Bukan di bawah, maaf, di sampingnya. Sudah? Nomor 4. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut juga sebagai titik. Lanjut, nomor 5. Berikut ini adalah sifat sel anakan yang terbentuk dari pembelahan sel mitosis dan meiosis. Ya, ada 6 pernyataan. Pernyataan yang tepat antara pembelahan mitosis dengan meiosis adalah ya, udah? Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Ya, silakan ditukar sama teman sebelahnya. Langsung kita koreksi itu kan? Ya, ditukar semua. Ya, nomor 1 Al-Haidir. Silakan dijawab. Pertanyaannya, jawabannya apa? Nomor 1 C, sel merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Ya, betul jawabannya? Betul. Ya, betul. Nomor 2 Maharani. B 2 3 1 4. Ya, betul. Nomor 3. Jawabannya D. Nomor 4. Pembelahan reduksi. Nomor 5. Ya, enggak. Sekarang berhitung. Siapa yang masih salah? Ada yang masih salah? Koreksi siapa? Berapa? Nomor 4. Oh, nomor 2 ya. Nomor berapa? Oh, nomor 1. Alhamdulillah, berarti hasil pembelajaran kalian sudah baik ya. Ya, anak-anak, jangan lupa di pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan kalian untuk meminta berliterasi dengan buku paket atau sumber lainnya. Ya, kalian browsing dengan gadget kalian tentang apa? Organ evolusi,
memakai masker. Adit, silakan dipimpin berdoa teman Budi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kaitnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya maaf, ada yang lupa. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Jangan lupa selalu semangat, jaga kesehatan, ya. Tetap sehat. Ibu kita berikan applause